Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Miss Dina di hari Rabu ini. Hari ini kita akan belajar tematik. Masih tematik 5A. Yuk disiapkan bukunya. Seperti biasa, sebelum kita belajar, yuk kita doa dulu. Let's make doa together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita diberi kemudahan dalam menuntut ilmu. Amin. Nah, hari ini apa yang akan kita pelajari? Yang akan kita pelajari hari ini adalah nilai-nilai Pancasila. Selain itu, Miss Dina juga akan mengajak kalian untuk belajar letak geografis dan letak astronomis Indonesia. Yuk, kita simak. Listen carefully. Ayo belajar nilai-nilai Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Pancasila mengandung nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Sila pertama mengandung nilai ketuhanan, yaitu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Yang kedua, memiliki toleransi antar umat beragama. Yang ketiga, tidak memaksakan kehendak ataupun mengejek antar umat beragama. Yuk kita lanjut ke sila kedua yang mengandung nilai kemanusiaan. Contoh sikap yang pertama adalah mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia. Melakukan kegiatan kemanusiaan. Berani menegakkan kebenaran dan keadilan dan menjauhi rasialisme atau membedakan ras atau suku. Sila ketiga mengandung nilai persatuan, yaitu menerapkan sikap cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa dan negara, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Contoh sila ketiga adalah upacara bendera, cinta tanah air, rela berkorban, dan memajukan pergaulan demi persatuan. Sila keempat mengandung nilai kerakyatan, yaitu yang pertama mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, mengutamakan budaya musyawarah dengan asas kekeluargaan. Contohnya, musyawarah dalam pemilihan ketua RT atau RW yang dilaksanakan di lingkungan rumah. Juga pemilihan ketua kelas di lingkungan sekolah. Kemudian, menghindari pertikaian karena asas kekeluargaan menjunjung tinggi kerukunan. Dan yang terakhir, sila kelima mengandung nilai keadilan. Contohnya, bersikap adil terhadap sesama, bersikap hemat, dan memiliki sikap bekerja keras, juga menghargai hasil kerja keras orang lain. Contoh dari sila kelima adalah tidak menerima suap. Yang kedua, selalu menghargai dan menyayangi sesama, juga belajar menabung. Nah, yuk coba kalian simak sikap berikut ini yang sesuai dan tidak sesuai dengan Pancasila.
Gimana teman-teman? Barusan kita sudah menyaksikan video tentang nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari. Nah, berikutnya Miss akan mengajak kalian untuk menyaksikan tayangan ini nih. Tayangan tentang apa? Tayangan tentang percakapan Vito dan ayahnya. Tapi bukan sembarangan percakapan. Disimak ya. Ayah, mengapa sih dalam kehidupan sehari-hari kita perlu mengamalkan nilai-nilai Pancasila? Begini nak, Pancasila sebagai dasar negara bukanlah hal baru. Dari zaman dahulu, nilai Pancasila sudah terkandung dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat kita. Nilai Pancasila perlu dikembangkan agar tercipta suasana yang tenang, sejahtera, damai, dan aman. Tanpa nilai-nilai tersebut, kita tidak dapat mencapai semua itu, nak. Wah, sekarang aku mulai paham ya. Aku akan selalu menghafal nilai-nilai tersebut. Nilai-nilai Pancasila bukan sekedar untuk dihafal, nak, tetapi kamu harus menerapkan dan mengamalkan dalam kehidupan. Iya ya, aku akan berusaha menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Wah, tempat ini sangat indah ya. Iya, nak. Dari puncak gunung ini, kita bisa mengamati kondisi dan letak geografis lingkungan sekitar kita. Kondisi geografis, apa maksudnya ya? Begini, Vito, kondisi dan letak suatu wilayah dibagi menjadi dua, yaitu secara astronomis dan secara geografis. Secara astronomis maksudnya, kita melihat suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Sedangkan secara geografis maksudnya, kondisi suatu wilayah berdasarkan keadaan nyata di permukaan bumi. Berarti apa yang aku lihat di depan mataku ini adalah contoh kondisi geografis ya? Benar sekali anakku, tetapi penglihatan kita terbatas, sehingga kita tidak bisa melihat kondisi geografis secara luas dan menyeluruh. Misalnya, untuk tahu kondisi geografis Indonesia, kita tidak bisa melihatnya dari sini, nak. Padahal aku sangat ingin tahu keadaan geografis negara kita ya. Kalau begitu, ayo kita pulang sekarang, nak. Ayah akan tunjukkan dengan simulasi menggunakan virtual reality. Hore! Ayo kita mulai, nak. Perhatikan tampilan yang nampak pada kacamata virtual reality tersebut. Oke, ayah. Aku melihat sebuah peta ya. Itu adalah peta Indonesia, nak. Sekarang coba amati baik-baik peta tersebut. Lalu cobalah menentukan letak astronomis Indonesia. Iya ya, Indonesia terletak antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Apakah benar seperti itu ya? Benar sekali, nak. Sekarang perhatikan baik-baik keadaan Indonesia secara geografis. Apa saja yang kamu temukan? Dalam peta ini, Indonesia nampak terdiri dari banyak sekali pulau ya. Oh iya, Indonesia juga memiliki wilayah perairan yang sangat luas. Benar yang kamu katakan, nak. Karena terdiri dari beribu-ribu pulau, maka Indonesia disebut negara kepulauan. Pulau-pulau tersebut membentang dari Sabang sampai Merauke. Sedangkan Indonesia mendapat julukan negara maritim karena memiliki wilayah lautan yang lebih luas daripada wilayah daratan. Luas perairan Indonesia adalah 2/3 luas Indonesia. Wah, Indonesia memiliki banyak julukan ya. Masih ada lagi, nak.
kondisi geografis Indonesia memiliki tanah yang subur, sehingga rata-rata penduduk Indonesia bekerja sebagai petani. Nah, berdasarkan hal tersebut, Indonesia disebut negara agraris, nak. Wah, aku semakin tertarik mempelajari keadaan geografis Indonesia ya. Baiklah Vito, sekarang coba amati lagi peta tersebut. Tahukah kamu, Indonesia terletak pada posisi yang sangat strategis. Posisi strategis? Apa maksudnya ya? Bisa kamu lihat bahwa Indonesia terletak di antara posisi silang, yaitu di antara dua samudra dan di antara dua benua. Iya ayah, benua yang mengapit Indonesia adalah benua Asia dan benua Australia. Sedangkan samudra yang mengapit Indonesia adalah Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Tapi mengapa letak tersebut dianggap strategis ya? Begini nak, letak Indonesia yang berada di antara dua benua membuat Indonesia bisa menjalin hubungan yang baik dengan negara-negara di kedua benua tersebut. Sedangkan letak Indonesia yang berada di antara dua samudra membuat Indonesia berada di jalur lalu lintas internasional dan menjadi transit jalur perdagangan dunia. Wah, dengan keadaan geografis yang semacam ini, ternyata banyak keuntungan juga bagi Indonesia ya. Benar sekali Vito. Sekarang ayo kita lanjutkan kembali mempelajari keadaan geografis Indonesia. Amati peta tersebut, lalu tentukan batas-batas wilayah Indonesia. Baiklah ayah. Sebelah utara Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia. Negara Malaysia ini berbatasan dengan batas wilayah darat Indonesia. Kalau batas lautnya mencakup 5 negara, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Di bagian timur Indonesia ada Pulau Papua. Di wilayah timur ini, Papua berbatasan langsung dengan daratan Papua New Guinea dan perairan Samudra Pasifik. Di sebelah selatan Indonesia, untuk batas darat, Indonesia berbatasan langsung dengan Timor Leste. Untuk batas lautnya, ada perairan Australia dan Samudra Hindia. Sedangkan di sebelah barat, Indonesia berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan perairan negara India. Bagus sekali nak, kamu telah menyebutkan batas geografis Indonesia secara lengkap. Terima kasih ayah, hari ini aku sangat senang mendapatkan banyak sekali pengalaman. Alhamdulillah, dari percakapan Vito dan ayahnya sangat bermanfaat buat kita tentunya, menambah wawasan kita. Nah, materi tersebut ada pada buku tematik halaman 21 sampai 27. Dibaca untuk dipelajari ya. Kemudian kita kerjakan halaman 23 dan halaman 24. Langsung dikerjakan di buku paket. Oke, say hamdalah together. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.